Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih, NIM 1120 11 509. Saya dari kelas MA 20 B2. Di sini saya akan membahas yaitu tentang perencanaan kinerja. Apa sih perencanaan kinerja itu? Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun penyusunan rencana kinerja ini yaitu dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun-tahun tertentu. Pada pembahasan ini terdiri dari 3 subbab yang mana menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan kinerja, proses penentuan target kinerja, serta pengukuran dan penilaian kinerja. Nah, untuk yang pertama yaitu perencanaan dan pengembangan kinerja. Dalam upaya peningkatan kinerja organisasi, keselarasan tujuan organisasi, dan tujuan setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut, dan tujuan setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, karena adanya perubahan pandangan terhadap karyawan ataupun pegawai. Kalau dulu kan karyawan dianggap sebagai salah satu faktor produksi, seperti mesin seperti mesin yang mana biaya produksinya ini termasuk gaji karyawan dan cenderung ditekan untuk mendorong efisiensi. Maka pandangan yang lebih populer saat ini yaitu menganggap karyawan ini sebagai salah satu partner untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Nah, dengan demikian juga pegawai senantiasa dituntut untuk memiliki potensi ataupun kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Lalu kemudian apa tadi ya? Perencanaan kinerja merupakan hal yang sangat penting karena mencakup fungsi, tugas, peran, serta menentukan standar kinerja dalam perusahaan. Nah, adapun beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan yaitu seperti untuk menentukan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Itu yang pertama. Nah, dengan penyusunan performance planning akan membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan yang jelas, merealisasikan ekspektasi, mendiskusikan kemajuan perusahaan di masa depan, lalu tentunya dengan rekan ataupun tim kerjanya, dan juga dapat mencari solusi efektif untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Gitu. Untuk yang kedua yaitu menjadi penghubung kesenjangan.
Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh American Psychological Association, ya benar, menunjukkan bahwa terdapat banyak karyawan yang mengajukan resign dari pekerjaannya. Tentu saja alasannya karena merasa tidak dihargai. Merencanakan kinerja itu dapat membantu perusahaan dan dapat membantu perusahaan untuk menjembatani kesempatan antara perusahaan dengan karyawan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lebih memahami tentang kebiasaan dalam menetapkan sasaran. Kunci dalam membantu karyawan untuk dalam meningkatkan keterampilannya mereka adalah dengan terus menantang mereka, nge-challenge mereka. Dan kalau bisa nih ya, sebisanya hindari terlalu banyak menggunakan dan meremehkan orang-orang terbaik. Saat perusahaan menetapkan tujuan, perusahaan dapat memodifikasi sepanjang waktu. Untuk yang keempat yaitu mengukur pencapaian target. Pada akhir periode, seluruh pencapaian target kerja karyawan dapat diukur pada saat proses penilaian kinerjanya. Nah, penilaian kinerja ini dapat berfungsi untuk mengukur pencapaian target kerja menjadi komponen dalam menentukan standar penilaian kinerja karyawan itu. Dan juga membantu karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja agar bisa mencapai tujuan perusahaan dan agar bisa mendapatkan seluruh manfaat dari perencanaan kinerja tersebut. Tentu sebagai divisi HRD misalnya, ya sebagai divisi HRD ya harus bisa menentukan strategi yang mana yang tepat dalam melakukan perencanaan. Kemudian proses penentuan target kinerja. Target kerja karyawan itu penting untuk direncanakan dan ditetapkan. Hingga akhirnya rencana tersebut bisa berubah menjadi wujud keberhasilan yang diharapkan. Target bisa saja dikatakan sebagai tujuan dari perjalanan perusahaan untuk mencapai sesuatu. Tanpa ada target yang jelas, tentu saja langkah pun seperti tidak ada tujuan. Perusahaan tentu akan bingung kemana langkah harus dibawa, gimana ngadepin tantangan yang ada dalam jalan yang perusahaan ambil tersebut, kan begitu. Nah, adapun salah satu cara penyusunan target kerja yang biasa perusahaan lakukan ini yaitu dengan metode SMART, yang mana kepanjangannya dari specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. Spesifik ini untuk yang pertama yaitu spesifik. Target pencapaian proyek harus dibuat dengan jelas dan spesifik. Dan ini bertujuan agar perusahaan tidak kehilangan fokus di tengah jalan. Cara sederhana untuk membuat target perusahaan lebih spesifik adalah dengan pertanyaan 5W, yaitu what, why, who, where, and which. What, apa yang ingin perusahaan ini capai. Kemudian why, mengapa target perusahaan begitu penting. Who, siapa saja yang terlihat dalam pencapaian target. Where, di mana lokasi yang digunakan untuk mencapai target. Which, dan sumber daya apa yang ingin dilibatkan. Nah, dengan menjawab kelima pertanyaan ini, maka akan membantu membuat target perusahaan menjadi lebih spesifik dan terukur. Kemudian yang selanjutnya measurable atau terukur.
Target yang terukur akan membuat perusahaan lebih termotivasi untuk menyelesaikan pencapaian tujuan. Contoh target yang terukur, misalnya nih, perusahaan ingin menyelesaikan satu tugas dalam satu hari, hingga dalam satu bulan bisa menghasilkan 45 tugas. Nah, konsep measurable ini berkaitan erat dengan Key Performance Indicator ataupun KPI untuk mempermudah pengukurannya. Pastikan bahwa target perusahaan dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu berapa jumlah yang dapat diselesaikan sesuai deadline, berapa jumlah kesalahan selama pelaksanaan tugas, berapa jumlah pendapatan perusahaan tersebut, dan juga bagaimana perusahaan ini bisa tahu bahwa target telah tercapai. Kemudian yang selanjutnya yaitu measurable. Selain terukur, target yang dibuat juga harus realistis. Artinya, perusahaan boleh membuat target setinggi mungkin, namun pastikan benar perusahaan ini bisa untuk mencapai target tersebut. Gak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya yaitu relevan. Perusahaan perlu untuk melakukan hal-hal yang relevan dengan bisnis perusahaan saat ini. Artinya apa? Apa saja yang sudah perusahaan lakukan untuk mendukung target perusahaan dalam bentuk usaha. Misalnya, mengikuti pelatihan ataupun kursus yang sesuai dengan kompetensi target tersebut. Lalu kemudian time bound ataupun jangka waktu. Waktu adalah hal yang sangat penting dipikirkan untuk mencapai target perusahaan. Tanpa adanya waktu, proyek perusahaan tidak akan pernah selesai. Maka penting sekali untuk memerhatikan rentang waktu di dalam menyelesaikan pekerjaan dan pikiran apa saja yang bisa perusahaan lakukan selama rentang waktu yang ditentukan tersebut. Kemudian pengukuran dan penilaian kinerja. Kinerja berasal dari kata job performance, yang mana disebut juga actual performance ataupun prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang karyawan. Dan banyak lagi beberapa definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli sebelumnya. Baiklah, demikian yang bisa sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.